Halo, perkenalkan nama saya Imelda Carolina Teti. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan penyiaran, cabang Dewi Sartika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah jurnalistik televisi. Tugasnya adalah menganalisis artikel berita berdasarkan 5W1H. Artikel yang akan saya bahas yaitu artikel dari BBC News Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2017. Judul artikelnya adalah Kim Jong Nam tewas dalam 15-20 menit, kata Menkes Malaysia. Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, diberi zat saraf beracun VX dosis tinggi dan meninggal dalam kurun waktu 15-20 menit, kata Menteri Kesehatan Malaysia Subrahmanyam Satasivam. Kim Jong Nam meninggal dunia setelah dua perempuan, satu dari Vietnam dan satu lagi dari Indonesia bernama Siti Aisyah, mengusap zat beracun VX ke wajahnya saat bersiap check-in di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua perempuan tersebut mengaku mereka melakukan acara lucu-lucuan untuk televisi. Kepada para KBRI di Kuala Lumpur, Siti Aisyah yang berusia 25 tahun mengatakan bahwa dirinya mendapat bayaran Rp400 atau sekitar Rp1 juta untuk mengusap wajah Kim Jong Nam dengan minyak bayi sebagai bagian dari adegan acara reality show televisi. Don Thi Huang mengaku dirinya tengah ambil bagian dalam acara televisi tersebut. VX digolongkan sebagai senjata pemusnah massal oleh PBB. Di sini saya akan mulai menganalisis artikelnya berdasarkan 5W1H. Unsur W yang pertama adalah what. What yang pertama adalah apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Kim Jong Nam tewas di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Yang kedua, apa yang digunakan untuk membunuh Kim Jong Nam? Pelaku menggunakan zat saraf beracun VX dengan dosis yang tinggi. Yang ketiga, apa itu VX yang digunakan untuk membunuh Kim Jong Nam? VX digolongkan sebagai senjata pemusnah massal oleh PBB. Satu tetes di kulit bisa menyebabkan kematian dalam beberapa menit. Yang keempat, apa pendapat para pakar tentang kasus ini? Para pakar memperkirakan keduanya mungkin mengusap wajah Kim Jong Nam dengan dua jenis elemen VX yang tidak berbahaya tetapi sangat mematikan ketika bercampur. Yang kelima, apa tindakan yang diambil kepolisian Malaysia dalam mengurus kasus ini? Pada Minggu 26 Februari, aparat polisi menyisir bandar udara di Kuala Lumpur dan menyatakan aman. Mereka juga menganalisis sampel di satu apartemen yang dikatakan disewa oleh tersangka. Yang unsur W yang kedua adalah who. Yang pertama, siapa korban dalam kasus ini? Korbannya adalah Kim Jong Nam yang berusia 46 tahun, berkebangsaan Korea Utara. Kim Jong Nam berusia 46 tahun adalah putra pertama Kim Jong Il dengan ibu seorang artis. Dia merupakan pengkritik terhadap rezim pemerintah baru Korea Utara yang dipimpin oleh adik tirinya Kim Jong Un. Yang kedua, siapa pelaku di balik kasus pembunuhan ini? Pelakunya ada beberapa. Di sini yang pertama adalah Don Thi Huang yang berusia 28 tahun, berkebangsaan Vietnam. Don Thi Huang 28 tahun, warga negara Vietnam, yang merupakan salah satu perempuan tersangka yang mengusap kain beracun di wajah Kim Jong Nam. Dia diperkirakan adalah perempuan yang terlihat di rekaman CCTV sedang memakai baju atasan putih bertuliskan LOL. Pelaku yang kedua adalah Siti Aisyah yang saat itu berusia 25 tahun dan berkebangsaan Indonesia. Siti Aisyah yang berusia 25 tahun, warga negara Indonesia yang juga menjadi tersangka. Kepada para pejabat KBRI di Kuala Lumpur, Siti Aisyah mengaku mendapatkan bayaran Rp400 atau sekitar Rp1 juta untuk melakukan acara reality show televisi. Pelaku yang ketiga adalah Hyun Kwang Song yang berusia 44 tahun,
berkebangsaan Korea Utara. Wong Kwang-song berusia 44 tahun. Ia bekerja sebagai sekretaris kedua di Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur, menjadi salah satu dari ketujuh buronan yang dicari polisi saat itu. Yang keempat adalah siapa yang memberi pernyataan terkait kondisi Kim Jong-nam. Yang memberi pernyataan adalah Subrahmanyam Sathasivam. Beliau adalah Menteri Kesehatan Malaysia pada saat itu. Beliau berusia 24 tahun, berkebangsaan Malaysia. Kita masuk ke unsur W yang ketiga adalah where. Where yang pertama, di mana pembunuhan itu terjadi? Pembunuhan itu terjadi di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Where yang kedua, selain di bandara, di mana sajakah polisi mengambil sampel? Polisi Malaysia menyisir bandar udara di Kuala Lumpur dan menganalisis sampel di satu apartemen yang dikatakan disewa oleh tersangka. Kita masuk ke unsur W yang keempat adalah when. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi 2 pekan dari tanggal 27 Februari 2017. 27 Februari 2017 adalah tanggal artikel tersebut diterbitkan. 2 pekan sebelumnya berarti tanggal 13 Februari 2017. When yang kedua, kapan aparat polisi menyisir bandar udara Kuala Lumpur untuk menganalisis sampel? Pada hari Minggu tanggal 26 Februari. When yang ketiga, kapan tepatnya Kim Jong-nam dinyatakan meninggal setelah kedua perempuan Siti Aisyah dan Dong Ti-huang mengusapkan zat beracun VX di wajahnya. Kim Jong-nam dinyatakan meninggal dunia dalam kurun waktu 15-20 menit. Kita masuk ke W yang kelima adalah why. Why yang pertama, kenapa Siti Aisyah mengusap zat beracun VX ke wajah Kim Jong-nam? Seperti yang saya katakan tadi, seperti yang di artikel, bahwa Siti Aisyah mengaku dirinya mendapat Rp400 atau sekitar Rp1 juta untuk mengusap wajah Kim Jong-nam dengan minyak bayi sebagai bagian dari adegan reality show televisi. Jadi di sini Siti Aisyah ini mengaku bahwa dia tidak mengetahui bahwa minyak bayi yang dia usap ke wajah Kim Jong-nam sebenarnya adalah zat saraf beracun VX yang dapat membunuh Kim Jong-nam. Yang kedua, kenapa Dong Ti-huang mengusap zat beracun VX ke wajah Kim Jong-nam? Seperti Siti Aisyah, Dong Ti-huang juga mengaku bahwa dirinya tengah ambil bagian dalam acara reality show televisi. Kita masuk ke unsur how. Yang pertama, bagaimana Kim Jong-nam meninggal? Kim Jong-nam meninggal dalam kurun waktu 15-20 menit setelah Siti Aisyah mengusap zat beracun VX di wajahnya saat bersiap untuk check-in di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur. Yang kedua, bagaimana tanggapan pihak Korea Utara terkait kasus ini? Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan yang isinya adalah bantahan keterlibatan dalam kasus tewasnya Kim Jong-nam. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.